Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Untuk mata kuliah komputasi cerdas berbasis visi kali ini kita akan tetap melanjutkan tentang klasifikasi citra ya. Untuk hari ini kita akan belajar klasifikasi citra menggunakan metode nonlinear SVM. Berikut materinya. Ya, untuk capaian pembelajarannya ini ada 4. Yang pertama, mahasiswa memahami konsep dari klasifikasi citra linear dengan nonlinear SVM. Kemudian memahami hyperparameter pada metode nonlinear SVM. Kemudian mahasiswa melakukan proses klasifikasi linear dengan nonlinear SVM. Kemudian mahasiswa menganalisa hasil klasifikasi dengan nonlinear SVM. Oke, sebelumnya ada data untuk mengklasifikasikan antara kucing dengan anjing ya. Ini yang kemarin kan untuk pembatasan, untuk pembedanya kita hanya memerlukan sebuah garis. Nah, tetapi bagaimana jika seperti ini? Ini yang kucing ada di tengah-tengah. Jadi kalau kita misal pakai garis ini nggak bisa kan? Ini karena di sini ada kucing dan anjing, ini juga ada kucing dan anjing. Ini juga nggak bisa. Ya. Nah, yaitu dengan kernel trick, yaitu membuat dimensi baru. Jadi yang sebelumnya 2 dimensi, untuk fiturnya kita tambah jadi 3 dimensi. Nah, maka nanti untuk pemisahnya atau hyperplane-nya akan berbentuk seperti ini. Jika 2 dimensi, kita kenal dengan garis ya untuk pemisahnya. Tapi kalau yang 3 dimensi ini, hyperplane-nya adalah sebuah bidang. Ini ya, ada lingkaran seperti ini. Terus ya. Nah, tujuan dari nonlinear SVM ini untuk menemukan hyperplane dalam ruang n dimensi yang memisahkan titik data ke kelas potensial mereka. Hyperplane ini harus diposisikan dengan jarak maksimum ke titik data. Titik data dengan jarak minimum ke hyperplane ini disebut support vector. Karena posisinya yang dekat, maka pengaruhnya pada posisi tepat hyperplane ini lebih besar daripada titik data lainnya. Pada grafik di bawah ini ada vektor pendukung adalah 3 titik, 2 biru, 1 hijau terletak di satu garis. Seperti ini. Ini adalah support vektornya ya, 2 biru, 1 hijau ini. Dan untuk SVM kernel ya, ini SVM juga disebut SVM kernel karena kernel mereka yang mengubah ruang data input menjadi ruang dimensi yang lebih tinggi. Ruang masukan X ini terdiri dari X dan XZ. Ini mewakili fungsi kernel yang mengubah ruang input menjadi ruang berdimensi lebih tinggi, sehingga tidak setiap titik data ini dipetakan secara eksplisit. Fungsi kernel ini juga dapat ditulis seperti ini ya. Kemudian bagaimana fungsi didefinisikan dan berguna untuk meletakkan hyperplane itu semua bergantung pada data. Yang pertama, untuk mendefinisikan kernel atau fungsi jendela ini seperti yang kita lihat di sini. Tuh, kernelnya yang akan bernilai 1, angkanya 1 ya, bila X ini lebih kecil atau sama dengan 1. Bila tidak lebih kecil atau sama dengan 1, maka untuk fungsi kernelnya yaitu 0. Dan fungsi ini adalah 1 di dalam bola tertutup berjari-jari 1 yang berpusat di titik asal dan 0 sebaliknya. Seperti yang ditunjukkan, kita gambar di bawah. Untuk X tetap fungsinya adalah ini ya, K
Untuk Z kurangi XI dibagi H ini adalah 1. Dalam bola tertutup berjari-jari H yang berpusat di XI. Dan 0 ini sebaliknya. Seperti ini. Kemudian jadi dengan memilih argumen K, ini kita telah memindahkan jendela agar berpusat di titik XI dan berjari-jari K. Pusatnya XI, ini jari-jarinya H. Nah, untuk fungsi kernel di sini ada beberapa ya, ada polinomial kernel, di mana D ini adalah derajat polinomial. Kemudian ada Gaussian kernel, ada juga Gaussian radial basis function atau RBF ya. Kemudian kernel trig apa sih kernel trig itu dan apa fungsi kernel yang dilakukan? Di sini dibutuhkan dua titik data xn dan xm dan menghitung skor jarak dari mereka. Skor ini lebih tinggi untuk titik data yang lebih dekat dan sebaliknya. Ini menggunakan skor ini untuk membantu untuk mengubah titik data ke pemetaan dimensi yang lebih tinggi, yang mengurangi upaya komputasi dan waktu dan sangat berguna untuk sejumlah besar data. Hal ini untuk mencegah kebutuhan untuk transformasi yang lebih kompleks. Karena itulah langkah ini sering disebut sebagai kernel trig. Seperti dilihat ada gambar di samping ya, ini pemetaan titik data diubah dari ruang 2 dimensi ke ruang 3 dimensi. Menggunakan fungsi kernel berikut ya, dari dimensi A, B, kita tambah jadi 3 dimensi jadi A, B, dan ini dimensi ketiga ada A2 plus B2. Sepertinya dari 2 dimensi ke 3 dimensi. Seperti yang kita lihat di samping ya. Ini titik merah sebelumnya ini terpusat di sini. Sekarang ini juga terletak lebih rendah secara vertikal saat diubah menjadi ruang 3 dimensi. Jadi yang sebelum ini bila diubah menjadi ruang 3 dimensi, maka ini seakan-akan titik yang merah ini ada di bawah. Kemudian titik data yang tidak dapat dipisahkan dengan jelas, sekarang ini dapat dibagi dengan lebih baik dengan menggunakan kernel. Lebih jauh lagi, kernel yang berbeda ini dapat membantu untuk meletakkan hyperplane dengan berbagai bentuk melalui awan titik data. Jelas batas hyperplane linear dengan cepat ini terlampaui karena kemampuan beradaptasi mereka terbatas untuk bentuk yang berbeda. Berdasarkan fakta ini, fungsi kernel yang berbeda ini telah dikembangkan. Bagaimana pemisahan hyperplane yang berbeda dapat terlihat pada berbagai jenis fungsi kernel ya. Ini contoh untuk klasifikasi iris ya. Berdasarkan cephalid dan cephaleng. Yang linear kernel, gambarnya ilustrasi seperti ini, yang RBF kernel ya. Ini polinomial kernel, ini sigmoid kernel. Untuk hyperparameter SVM, pertama dari kernel function, kernel scale untuk Gaussian N RBF function, ini menggunakan lebar kernel ya. Kemudian ada box constraint level. Ini parameter yang mengontrol penalti maksimum yang dikenakan pada pengamatan yang melanggar margin dan membantu mencegah overfitting atau regularisasi. Jika Anda meningkatkan batasan kotak klasifikasi SVM, ini menetapkan lebih sedikit support vektor dukungannya. Namun, untuk meningkatkan batas kotak, ini dapat menyebabkan waktu pelatihan yang lebih lama. Berikut ini merupakan code untuk implementasi nonlinear SVM untuk klasifikasi citra ya. Ini sama seperti permasalahan klasifikasi secara umum. Langkah pertama adalah membagi data menjadi dua, yaitu data training dan data validasi. Oke, ini nanti tapi kita tetap gunakan untuk anjing, kucing, dan burung ya. Ini code-nya. Ya, ini definisikan hyperparameternya. Untuk template SVM-nya, ini untuk kernel function kita menggunakan RBF, kernel scale-nya 0,5, dan box constraint-nya 10.
Ini settingnya di sini ya, di template SVM ini ya. Oke, selanjutnya dilakukan proses training menggunakan multi-class SVM. Kodenya. Kemudian dilakukan proses prediksi menggunakan prediksi dan menghitung akurasinya. Ya. Kita langsung coba aja di MATLAB ya. Oke, untuk code-nya ada di dalam satu folder yang sama seperti SVM kemarin ya. Jadi di sini kita pakai yang nih, SVM classification with kernel corner feature. Ini sudah, tinggal kita jalankan aja sih. Sama seperti sebelumnya ya, untuk data pad-nya, ini sesuaikan dengan tempat kalian menyimpan fungsi-fungsi ini. Udah tinggal peran aja. Oke, di sini akurasinya 1 ya. Bagus juga sih kalau akurasinya 1. Oke, untuk materi klasifikasi citra menggunakan non-linear SVM ini cukup sampai di sini ya. Untuk short code-nya mungkin bisa kalian download, ada di apa? Linknya ada di deskripsi di video ini ya. Kemudian bila ada pertanyaan bisa kalian sampaikan melalui kolom komentar ataupun di forum diskusi yang ada di Elita. Ya, atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.